bisa fokus berinteraksi di Zoom kegiatan seperti itu. Dan perlu saya ingatkan, Bapak Ibu yang bertanya dengan link presensi di malam ini akan dibagikan di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di grup kegiatan. Jadi silakan selama kegiatan berlangsung, Bapak Ibu bisa fokus mengikuti materi dari awal hingga selesai. Dan Bapak Ibu silakan untuk gunakan fitur Zoom dengan bijaksana, tidak mengirimkan link apapun di kolom komentar yang tidak terkait dengan kegiatan kami. Dan Bapak Ibu juga harapannya bisa dengan bijak, tidak mengklik link kecuali dari saya selaku moderator dan juga dari narasumber. Baik, di hari kedua ini kita akan belajar dengan narasumber yang berbeda, tentunya yang sudah kita nanti-nantikan ya Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar bersama dengan Bapak Agus Sani Wijaya MPD. Nah, beliau seorang guru, instruktur, dan mentor di beberapa program platform pelatihan online dan juga offline, dan juga beliau aktif sebagai Wayground Super Trainer. Beliau aktif sebagai pengajar praktik program guru penggerak, fasilitator program guru penggerak, dan masih beragam prestasi yang bisa kita teladani bersama dan tentunya untuk menginspirasi kita semua. Dan sepertinya di sini Bapak Agus Sani Wijaya juga sudah berada di ruang Zoom. Mari langsung saja kita akan sapa Bapak Agus Sani Wijaya. Baik, mungkin untuk operator bisa dibantu untuk Pak Agus Sani. Baik, selamat malam Pak Agus Sani. Selamat malam, Mbak Rere. Selamat malam, Bapak Ibu. Baik, apakah sudah siap untuk menyampaikan, berbagi, dan sharing di malam hari ini, Pak Agus Sani? Insya Allah siap, Mbak. Baik, nah apabila mungkin Bapak Ibu, kita mau belajar apa lagi sih malam ini? Kalau kemarin kita udah mengenal coding, merancang pembelajaran yang berbasis coding, kira-kira hari ini bisa dikasih spoiler dulu Pak Aguseni, kita mau belajar apa aja? Oke. Baik, Mbak Rere, Bapak dan Ibu. Malam hari ini kita akan sama-sama saling sharing terkait merancang media pembelajaran berbasis AI. Kalau murid-murid kita juga sudah mulai diperkenalkan dengan AI atau KA ya, kecerdasan artifisial, maka kita, Bapak Ibu guru, tentu saja perlu juga lebih dahulu mengenal terkait beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk eh, pembelajaran menggunakan AI. Mungkin itu sedikit, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pemaparan dan sesi tanya jawab. Begitu Mbak Rere. Oke, baik. Terima kasih atas spoilernya, Pak Agusani. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berfokus pada memaksimalkan pada penggunaan AI ya, baik dalam merancang media atau mungkin merancang perangkat ajar dan lain-lainnya pada malam hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa siapkan alat tulisnya, siapkan perangkatnya karena kegiatan akan segera kita mulai. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak Agusani. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, hari ini hari Minggu ya. 14 September 2025, saya Pak Agus Hani Wijaya, saya sangat antusias bisa berjumpa dan berbagi nanti kita saling sharing dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini dapat membantu kita dalam merevolusi cara mengajar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu.
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan sama-sama belajar ya, saling sharing terkait bagaimana merancang media pembelajaran berbasis AI. Setelah sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar dengan rekan saya di hari yang pertama terkait coding, lalu bagaimana menggunakan media pembelajaran berbasis coding. Hari ini kita akan fokus terkait penggunaan AI, Bapak dan Ibu, yang kita tahu bahwa saat ini kalau kita berbicara AI atau KA ya, kalau di kementerian itu kita sebutnya KA, ya, kecerdasan artifisial, di mana beberapa sekolah mungkin nanti akan mulai diperkenalkan terkait dengan coding dan KA. Nah, terkait hal itu, maka kita Bapak dan Ibu guru tentu saja juga tidak boleh ketinggalan dengan anak-anak kita terkait pemanfaatan AI ini Bapak dan Ibu. Kalau di murid-murid kita, mereka diperkenalkan terkait coding, kemudian bagaimana eh, membuat kode atau coding itu baik secara eh, plug atau unplug, kemudian terkait AI bagaimana mereka bisa memanfaatkan AI untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kita Bapak dan Ibu guru juga perlu belajar tentang AI, bagaimana nanti kita menggunakan AI untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapi terhadap adanya AI ini, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan yang mungkin kita bisa merenung bersama di sini, Bapak dan Ibu, terkait apa saja sih tantangan Bapak dan Ibu dalam membuat media pembelajaran selama ini. Ya, boleh Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ya, bagi Bapak dan Ibu yang bergabung di Zoom atau bagi Bapak dan Ibu yang di streaming YouTube juga boleh tuliskan di kolom komentar YouTube apa saja tantangan Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran selama ini. Terus boleh Bapak dan Ibu kita saling sharing ya. Di sini kita boleh berpikir mungkin merenung seperti apa ya, apa saja tantangan yang mungkin selama ini kita hadapi ya, ketika kita membuat media pembelajaran. Oke, ya sudah mulai masuk ya. Kurangnya dukungan ya, kurangnya dukungan ya, kurangnya dukungan dari eh, mana gitu ya, atau mungkin tantangan murid susah untuk diajak fokus. Oke, terima kasih Pak Muhammad Yasin ya. Bagaimana murid-murid susah diajak fokus atau keterbatasan fasilitas ya. Kemudian kapasitas tenaga pendidik juga ini berpengaruh. Bagaimana membuat pelajaran yang menarik yang bisa disajikan di kelas tanpa menggunakan media elektronik. Nah, ini juga tantangan ya. Bagaimana ini ya? Apakah penggunaan media itu salah satu hanya satu-satunya cara yang bisa digunakan supaya pembelajarannya menjadi lebih menarik ya. Kemudian ada waktu dan kesempatan untuk memulai dari Ibu Beatrice ya. Kemudian Bu Desi terbatas perangkat keras. Guru yang jarang mau berinovasi. Waktu pengerjaan yang kurang ya. Betul sekali ya Pak Ibu ya. Oke. Keterbatasan fasilitas, murid-murid yang mudah bosan ya, karena media pembelajaran biasa saja ya. Bagaimana cara agar lebih menarik? Oke, terbatasnya fasilitas dalam pembuatan alat peraga, apalagi untuk TK. Oke, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, dari berbagai macam eh, tantangan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya. Ini adalah beberapa tantangan yang memang sering kita jumpai, bahkan saya pun mengalami apa yang Bapak Ibu rasakan ya.
bagaimana mungkin kita kehabisan ide ya, membuat pembelajarannya menjadi menarik, menyenangkan untuk murid-murid kita. Lalu kita juga keterbatasan waktu. Kita tahu bersama bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu sangat banyak. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk media pembelajaran di sela-sela kita melakukan tugas-tugas yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, harapannya dengan kita sama-sama saling sharing pada malam hari ini, kita bisa sama-sama menjawab ya tantangan-tantangan yang ada atau menyelesaikan mungkin kendala atau permasalahan yang ada terkait bagaimana membuat media pembelajaran untuk kedepannya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara AI ya, itu bukan sesuatu yang asing lagi, dan kalau dulu ya AI itu hanya sekedar mungkin angan-angan begitu ya, bayangan, kemudian konsep yang mungkin hanya ada di film-film fiksi ilmiah begitu ya. Tetapi sekarang ternyata AI itu sudah nyata hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu. AI itu sudah ada ya, dan kita sudah sangat dekat dengan AI. Berbagai macam sisi kehidupan itu sudah ada AI. Lalu bagaimana eh, kekuatan AI ini bisa mendukung kita ya untuk menciptakan pengalaman belajar yang baru buat murid-murid kita agar pengalaman belajar mereka menjadi lebih adaptif, lebih efisien dan personal, Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara pembelajaran yang adaptif, harapannya AI ini bisa mengubah cara kita belajar dan mengajar, Bapak dan Ibu. Menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik setiap individu. Artinya, dengan adanya AI ini, Bapak dan Ibu, ini akan eh, menyesuaikan ya kebutuhan dari setiap murid-murid kita ya. Sampai sejauh mana kebutuhan yang diperlukan oleh murid-murid kita, kemudian memastikan bahwa materi yang nanti mereka pelajari itu sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing murid-murid kita. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan eh, efisiensi yang optimal, Bapak dan Ibu. Di mana dengan menggunakan AI ini akan meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, mulai dari mungkin persiapan ya, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Artinya ketika perencanaan, sehingga dengan adanya AI ini harapannya lebih efisien, Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah terkait inovasi tanpa batas. AI ini membuka peluang inovasi yang baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan oleh kita, Bapak dan Ibu. Kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar berbeda dan interaktif untuk murid-murid kita. Banyak sekali aplikasi AI yang bisa kita manfaatkan, ya, yang eh, eh, sebelumnya kita tidak pernah menyangka bahwa ternyata kita bisa melakukan pembelajaran seperti itu. Saya lanjut dulu, Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa manfaat utama media pemanalisasi konten ya, bisa menyesuaikan materi, kemudian kecepatan belajar, kemudian metode belajar secara dinamis untuk setiap siswa, memastikan pemahaman yang mendalam dan relevan. Artinya di sini Bapak dan Ibu, eh, ketika kita memanfaatkan AI ya, beberapa aplikasi yang berbasis AI, di situ setiap murid itu kan punya pemahaman awal yang berbeda, kemudian kecepatan belajar yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa aplikasi AI yang mendukung itu, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana eh, misalnya seorang murid yang sudah cepat gitu ya menangkap atau sudah cepat eh, menerima pembelajaran dari kita dan butuh segera melangkah ke tahapan yang berikutnya, itu AI bisa memfasilitasi hal itu. Lalu tidak menutup kemungkinan juga murid-murid kita yang mungkin alurnya ya sedikit lambat begitu kan.
tetap terfasilitasi atau mungkin butuh visualisasi atau butuh cara atau metode yang lain supaya menjadi lebih paham, itu juga bisa difasilitasi oleh AI. Lalu berikutnya tadi sudah saya sampaikan terkait otomatisasi tugas. Dengan adanya AI ini harapannya bisa mengurangi beban kerja kita, mungkin dalam hal administrasi Bapak dan Ibu ya, sehingga kita bisa fokus ke tugas atau peran kita yang lain dalam hal mendampingi murid-murid kita, memberikan umpan balik dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah aksesibilitasnya meningkat ya. Dengan adanya AI ini bisa menyediakan akses ke sumber daya pendidikan yang kaya dan inklusif. Artinya Bapak dan Ibu, eh, murid punya akses yang lebih luas dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada ya. Dengan adanya AI, generatif AI misalnya ya, dengan Gemini, ChatGPT dan sebagainya, murid punya berbagai macam akses yang luas ya. Pengetahuannya kalau dulu mungkin terbatas di buku teks mungkin ya atau video dan sebagainya. Tetapi kalau menggunakan AI ini kan cakupannya menjadi lebih luas. Dari berbagai macam data yang ada itu diolah sehingga bisa memberikan pembelajaran yang komprehensif untuk murid-murid kita. Lalu dengan adanya AI diharapkan bisa mendukung pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Saya lanjut dulu Bapak dan Ibu. Sebelum saya melangkah ke beberapa aplikasi yang ada, saya ingin mengkonfirmasi dan bertanya kepada Bapak dan Ibu terkait aplikasi AI apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan ya. Boleh di sini Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya, aplikasi AI apa saja yang sudah Bapak Ibu pernah gunakan. Ya, saya sambil melihat di kolom chat Bapak Ibu ya. ChatGPT, Canva, ChatGPT, ya, Canva, ChatGPT, oke. Quizzes, ya, CapCut, oke. Gemini AI, Book AI, ya, AI WhatsApp, ya, DeepSeek, Perplexity, oke. Terima kasih Pak. Ya, Wordwall, Canva, Perplexity, oke. Grok, oke. Padlet, Copilot, oke. Baik, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sebetulnya sudah sangat akrab dengan berbagai macam aplikasi AI yang ada. Nah, kalau saya melihat dari tanggapan Bapak dan Ibu, ini sepertinya nanti akan banyak insight baru yang masing-masing kita peroleh dari pertemuan malam hari ini, Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah eh, berkenan ya menjawab. Ya. Saya akan lanjut Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara alat AI untuk pembuatan media pembelajaran, itu akan sangat banyak Bapak dan Ibu. Di sini saya sampaikan yang paling sering yang kita gunakan itu kan kalau kita Bapak Ibu guru kan paling sering kita presentasi Bapak dan Ibu ya. Lalu kalau dulu ketika kita menyiapkan presentasi itu kan butuh waktu yang tidak sedikit ya, cukup lama. Yang pertama tentu saja kita mencari kontennya ya, isi presentasinya itu apa, lalu bagaimana memvisualisasikan konten itu ya, menampilkan konten itu ke dalam eh, presentasi yang menarik. Nah, ini kalau dulu butuh waktu yang cukup lama ya, sehingga ketika kita membuat presentasi itu, kalau saya pengalaman saya buat presentasi menggunakan saya gunakan terus-menerus ya. Karena untuk membuatnya butuh waktu lama. Kalau saya mengubah-ubah tampilannya itu juga memakan waktu ya, sehingga saya
dulu menggunakan presentasi yang itu-itu saja untuk murid-murid saya gitu. Tetapi dengan adanya AI, kita bisa membuat berbagai macam presentasi secara otomatis ya. Walaupun tadi sudah disinggung di dalam kolom chat, rata-rata berbayar. Ya, seperti itu memang Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara aplikasi ya, itu memang rata-rata berbayar walaupun ada versi free-nya, versi gratisnya. Namun versi gratis itu tentu saja punya keterbatasan-keterbatasan yang ada ya. Dalam hal misalnya aksesnya atau fitur-fitur yang lain yang diberikan ketika dibandingkan dengan kita membayar Bapak dan Ibu. Lalu apakah dengan adanya keterbatasan itu kita akan kesulitan tentu saja, tapi paling tidak kita punya berbagai macam trik ya supaya aplikasi-aplikasi yang berbayar itu kita bisa manfaatkan secara optimal. Tentu saja kita punya banyak cara untuk mengoptimalkan aplikasi-aplikasi itu ya. Nah, kalau kita berbicara membuat presentasi itu sebetulnya sangat banyak Bapak dan Ibu ya. Di sini saya sampaikan ada Slido, mungkin ada Gamma, ya nanti ada satu lagi aplikasi yang akan saya munculkan kepada Bapak dan Ibu yang menurut saya ini cukup membantu ketika kita membuat presentasi secara otomatis menggunakan AI. Lalu banyak juga platform adaptif ya, menawarkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi ya, dengan adanya algoritma yang menganalisis proses dan progres belajar siswa. Beberapa aplikasi, contohnya bisa di Khan Academy, Duolingo, itu kan sesuai dengan kemampuan siswa ya. Yang pernah saya pakai Duolingo itu, siswa akan bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya kalau memang dia bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya atau naik ke level berikutnya kalau memang level sebelumnya sudah mampu. Kalau belum ya diulang-ulang lagi begitu Bapak dan Ibu ya. Lalu berbagai macam alat pembuat konten ya, bisa untuk pembelajaran interaktif, kemudian simulasi, kemudian e-modul ya, kemudian buat infografis, buat video, ya, audio, podcast dan sebagainya itu sangat banyak. Nah, berbagai macam hal nanti bisa kita coba dengan harapan eh, kalau kita bisa membersamai murid-murid kita dengan memberikan berbagai macam media pembelajaran dengan berbagai macam format ya harapannya kesempatan bagi murid-murid kita untuk meningkatkan pemahamannya itu menjadi lebih besar atau lebih luas Bapak dan Ibu. Saya lanjut dulu Bapak dan Ibu ya. Saya akan awali dengan membuat presentasi secara otomatis ya dengan menggunakan AI. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita manfaatkan AI, itu ada beberapa uh, kelebihannya, Bapak dan Ibu, ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, terkait input sederhana. Ya. Kita cukup memasukkan prompt yang sederhana saja atau boleh kita detailkan, nanti dengan ada kita input itu nanti akan bisa terbuat presentasi secara otomatis Bapak dan Ibu. Lalu hasil presentasinya itu terlihat lebih profesional Bapak dan Ibu ya. Tentu saja menghemat waktu ya. Kemudian kita bisa eh, custom customisasi secara penuh ya. Artinya meskipun itu dibuat oleh AI, kita masih bisa mengedit ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada banyak aplikasi Bapak dan Ibu. Ada tiga yang saya munculkan di sini. Ada Slides Go, ada Gamma, dan ada To Teach AI. Kalau Slide Go ini Bapak dan Ibu memang eh, kita bisa membuat secara otomatis slide presentasi, tetapi memang terbatas Bapak Ibu ya. Ini terbatas, hanya kita bisa membuat tiga presentasi saja Bapak dan Ibu ya. Tiga presentasi yang kita bisa download. Selebihnya berbayar. Walaupun
Di Slide Go ini ada program yang ditawarkan ya, yaitu kita memperkenalkan Slide Go ke orang lain ya melalui link kita, nanti kita dapat referral Bapak dan Ibu ya. Eh, Program referral di mana kita bisa dapat lebih banyak kredit ketika kita akan mendownload. Nah, seperti ini saya perlihatkan Bapak dan Ibu terkait Slide Go ya. Nah, Slide Go ini tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini saya sebetulnya sudah masuk ke akun saya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu belum pernah masuk, Bapak Ibu tinggal buka saja di Chrome Bapak dan Ibu, kemudian ketikkan Slides Go, kemudian silahkan login dengan akun email Bapak dan Ibu ya. Terkait loginnya ini ya standar lah Bapak dan Ibu ya, sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini banyak menunya, salah satunya adalah eh, membuat presentasi Bapak dan Ibu. Ya, sini kalau saya contohkan, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal tuliskan saja perintahnya di sini. Bapak dan Ibu ingin membuat presentasi tentang apa gitu ya. Saya contohkan misalnya saya ingin membuat presentasi tentang materi hmm, apa ya? IPA saja Bapak dan Ibu ya. Sistem pencernaan misalnya. Kemudian ini jumlah slide-nya ya. Ini saya pilih yang 7 sampai 14 slide. Kemudian eh, style gambarnya Bapak dan Ibu boleh boleh pilih ya. Dalam hal ini saya biarkan saja atau Bapak dan Ibu boleh attach lampirkan file dalam bentuk PDF, dokumen atau yang lain ya dengan ukuran maksimal filenya 25 megabyte. Kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal klik yang ke sini ya, Get Start ya. Pilih temanya, tema presentasinya yang mana ya. Ini ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar ini yang tanda mahkota ini Bapak dan Ibu ya. Kita boleh ambil yang ini misalnya. Kalau sudah saya klik continue. Nah, ini dibuatkan outline presentasinya Bapak Ibu ya. Juga dibuatkan gambarnya ya. Ini error Bapak dan Ibu ya. Saya coba lagi Bapak Ibu ya. Ini masih dalam proses nanti akan muncul presentasi secara otomatis Bapak Ibu ya. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti selesai Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada ini judulnya, kemudian ada pendahuluannya, kemudian ada struktur sistem pencernaannya dan seterusnya Bapak dan Ibu. Ya. Kalau sudah, kita tinggal klik yang generate presentation yang ada di bawah ya Bapak Ibu ya. Menunggu beberapa saat ya sampai nanti akhirnya jadi slide presentasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk yang Slides Go ini ya, ini sudah muncul Bapak dan Ibu, ini saya download saja ya.
Ya, ini proses downloadnya sedang berlangsung, Bapak dan Ibu. Oke, sudah ya. Kalau kita lihat ya, seperti ini tampilan eh, slide-nya ya. Lumayan lah Bapak dan Ibu ya, walaupun masih perlu penyesuaian Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita menggunakan Slideshow ini, tadi yang sudah saya sampaikan, ini berbayar sebetulnya. Kita punya kesempatan 3 kali mendownload Bapak dan Ibu ya. Kalau ingin lebih berarti kita harus eh, berbayar ya, berlangganan atau referral. Nah, ini yang pertama ya, salah satunya. Kemudian kemudian saya perlihatkan lagi yang berikutnya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya ini yang menurut saya lebih 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 nyaman digunakan ya dibandingkan Slide Go itu kita pakai yang Gamma ya. Kalau pakai yang Gamma AI itu sebentar saya siang ini aja. Oke ya. Ini saya sudah masuk ke Gamma ya aplikasi Gamma. Cara masuknya mirip lah seperti yang masuk aplikasi pada umumnya. Lalu di sini ada 3 pilihan Bapak dan Ibu. Kita bisa mempaste eh, teks ya. Jadi buat presentasi dari teks yang ada atau kita bisa import file ya atau URL atau kita generate dari eh, memasukkan prompt singkat ya. Nah, kita bisa pilih saya misalkan masukkan yang sini Bapak Ibu ya, generate ya. Ini masih proses Bapak Ibu ya, sedang menunggu. Nah, di sini untuk yang versi gratisnya kita bisa buat sampai maksimal 10 slide ya. Kemudian ukurannya kita boleh pilih yang default atau yang paling sering itu kan yang tradisional Bapak dan Ibu ya. Lalu bahasanya pastikan bahasanya bahasa Indonesia ya. Kita buat di sini misalnya tadi sistem ya. Kita klik generate outline. Mirip-mirip Bapak dan Ibu ya kalau kita berbicara aplikasi pembuat presentasi dengan AI. Nah, di sini ada outline-nya. Outline-nya ini Bapak Ibu nanti boleh edit kalau memang itu tidak sesuai. Ya. Oke, kita scroll ke bawah. Kemudian teks kontennya apakah minimal, apakah detail, ya. Ini Bapak dan Ibu silahkan pilih. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, ini tema presentasinya Bapak Ibu juga boleh pilih ya. Ada beberapa tema yang Bapak Ibu boleh pilih. Kemudian image-nya atau gambarnya yang akan masuk juga seperti apa, apakah ilustrasi, foto, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau sudah oke semua Bapak dan Ibu tinggal klik yang generate yang ini ya. Nah ini langsung terbentuk Bapak dan Ibu ya. Nah kalau dilihat dari hasilnya ini lebih baik ya dibandingkan yang tadi yang Slides Go. Lalu apakah ini berbayar? Ini memang berbayar juga Bapak dan Ibu, tetapi ada juga versi gratisnya ya. Kemudian ini lebih lebih banyak.
Ya, kemungkinan kita membuat slide-nya itu lebih banyak dibandingkan yang tadi yang slide Go. Kalau slide Go tadi kan cuma tiga, kalau yang ini bisa sampai sepuluhan ya, 10 slide presentasi. Dan menariknya kalau yang slide Go tadi kan harus di-download, kita download dalam bentuk PowerPoint. Kalau yang ini ya, kita bisa langsung presentasikan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau di sini kita bisa langsung presentasikan ya, seperti ini ya. Jadi bisa langsung presentasikan mirip-mirip lah seperti di Canva begitu ya. Atau kita juga bisa download ya. Sama di sini juga kita bisa download Bapak Ibu ya. Nah, cara downloadnya kita tinggal klik yang share ya. Lalu kita klik yang export. Lalu tinggal Bapak Ibu pilih Bapak Ibu mau download yang mana, dalam bentuk file apa, PDF atau PowerPoint atau slide ya atau PNG ya. Tinggal dipilih saja nanti bisa di-download. Ini aplikasi yang kedua, Gamma ya. Ini saya close saja Bapak dan Ibu ya supaya dia tidak berat. Saya lanjut. Ada yang terakhir Bapak dan Ibu, ini ada To Teach AI. Nah, ini kalau yang ini juga menarik Bapak dan Ibu. Selain buat presentasi, kita juga bisa buat asesmen di sini di dalamnya ya. Sebentar. Nah, untuk yang To Teach AI ini banyak pilihan yang bisa dilakukan ya. Dari YouTube mau buat worksheet atau lembaga kerja, kemudian buat presentasi. Nah, kalau kita mau buat presentasi berarti kita klik yang ini Bapak Ibu ya. Aplikasinya To Teach AI ya. Tadi sudah saya sematkan di slide presentasi. Nanti Bapak dan Ibu kalau dapat slide presentasinya dari admin itu sudah saya sematkan linknya. Bapak dan Ibu tinggal klik saja nanti akan diarahkan ke sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan topiknya ya. Sama seperti tadi misalnya saya topiknya yang sama Bapak Ibu ya. Kemudian bahasanya ya, kita bisa cari bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk umur berapa ya. Oke, kalau sudah kita tinggal klik create presentation. Kita tunggu beberapa saat nanti akan jadi slide presentasinya Bapak Ibu. Ini juga sama, ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Tapi kalau yang To Teach AI ini lebih fleksibel pembatasannya, artinya memang dibatasi, tetapi ada pembaruan setiap bulannya Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin bulan ini sudah habis jatahnya, nanti bulan depan masih bisa lagi begitu Bapak Ibu ya. Nah ini sudah jadi slide-nya ya. Nah Bapak Ibu bisa dilihat ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa download ya sebagai eh, PowerPoint ya. Bapak Ibu tinggal download saja sebagai PowerPoint. Nah, ini proses downloadnya.
Ini hasil eh generate dari slide presentasinya. Saya close Bapak dan Ibu. Nah, yang menariknya lagi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini kita memang dibatasi ya. Buat exercise-nya hanya 5 ya. Buat lembar kerjanya 3, kemudian buat lesson plan-nya 2. Itu kalau akun kita yang free ya. Tapi ini untuk bulan September, nanti bulan depan ini bisa diperbaharui lagi Bapak Ibu. Lalu yang menariknya Bapak dan Ibu, nah yang ini tadi ya, kita bisa buat latihan dari slide presentasi yang ada. Jadi kita bisa klik yang ini, create, kemudian akan ada banyak pilihan Bapak Ibu. Bentuk soal esai, flashcard, kemudian yang lainnya interaktif video, nah mind map, ya. Nah saya contohkan kalau kita ingin buat teka-teki silang ya Bapak Ibu ya. Ini bahasanya bahasa Indonesia, kemudian jumlah pertanyaannya ada berapa, misalnya kita buat pertanyaannya 10 ya. Kemudian kita tinggal create exercise yang di sini. Ya. Oke. Oke, sudah jadi Bapak dan Ibu. Teka-teki silang ini bisa kita download ya. Ini bisa kita download dalam bentuk PDF ya. Atau kita mau bagikan dalam bentuk link juga bisa. Jadi nanti murid-murid mengerjakannya langsung di tampilan yang ini ya. Kalau kita ingin bagikan dalam bentuk link ya berarti di sini ya. Nah, kita bisa bagikan dalam bentuk QR code atau kita copy linknya. Nanti bagikan kepada murid-murid kita, nanti akan muncul eh, teka-teki silangnya. Ini saya close Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Yang berikutnya ada napkin AI Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan napkin AI? Ya, boleh dituliskan di kolom chat ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan napkin ya? Nah, napkin ini eh sering saya gunakan untuk membuat infografis Bapak dan Ibu, kemudian membuat mind map ya secara otomatis menggunakan napkin AI ya buat peta konsep dan sebagainya. Kalau dulu awal-awal itu napkin itu masih benar-benar gratis Bapak Ibu ya. Waktu saya gunakan mulai dari tahun yang lalu, napkin itu benar-benar gratis sehingga saya mau buat sebanyak apapun itu tidak masalah. Tetapi akhir-akhir ini ada pembaruan, ada update di napkin ya. Itu kita juga dibatasi. Cuma pembatasannya juga tidak terlalu ketat. Saya kalau boleh perlihatkan kepada Bapak Ibu seperti ini napkin itu ya. Ya. Ini adalah tampilan napkin. Kemudian kita tinggal masuk saja ya Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu sampai dia masuk ke aplikasi napkinnya. Oke, ini saya klik yang new napkin. Ya. Kita bisa ya,
draft dengan AI, import dari file atau kita buat eh, kertas kosong yang kita ketik secara manual. Saya contohkan kalau kita ingin dibuat, misalnya saya buat ya sistem pernafasan lah misalnya. Kemudian saya klik continue. Nah, ini muncul Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa buat materi tentang sistem pernafasan di sini atau kalau ingin buat dari yang lain atau ada teks yang kita sudah punya atau dari Gemini dan sebagainya nanti masukkan ke sini. Nah, dari sini nanti kita bisa visualisasikan Bapak Ibu ya. Contohnya ini saya saya blok Bapak Ibu ya. Ini materi tentang sistem pernafasan semua saya blok ya. Oke, sampai sini. Lalu saya klik yang ini, tanda petir ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Dan ini bisa kita ubah-ubah, Bapak Ibu ya, tampilannya. Kita tinggal scroll saja ke bawah. Mau buat mind map juga bisa di sini ya. Ini misalnya, kalau Bapak dan Ibu peserta diklat PM begitu ya, pembelajaran mendalam biasanya ketika Bapak dan Ibu di awal-awal itu diberikan materi terkait mind map begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa membuat mind map ya. Misalnya kita pilih yang ini ya. Lalu stylenya juga kita bisa ubah-ubah Bapak Ibu. Ya. Seperti ini misalnya. Ya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini bisa kita download ya. Bentar. Ini contohnya ya. Sistem pernapasan pada manusia, ada anatomi, kemudian mekanisme pernapasan, fungsi sistem pernapasan, terus di sini ada gangguan, ya, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa download, ya. Caranya adalah klik yang ekspor di sini, ya. Download bisa dalam bentuk PNG, PDF, PPT, ya. Atau kalau saya biasanya tidak ingin download tapi saya ingin gunakan ini, maka saya paling sering gunakan ini ya. Copy ke clipboard ya. Nah, kalau sudah tercopy, saya tinggal pastekan saja ke desain yang ada begitu ya. Ke desain mau ke Canva atau ke PowerPoint dan yang lainnya. Jadi untuk napkin ini sangat membantu kalau kita ingin membuat infografis ya. Atau kalau kita ingin membuat yang ini saja, misalnya bagian gangguan sistem pernafasan, ini kita tinggal blok saja seperti ini. Lalu kita klik yang ini, ya. Nanti akan dibuatkan visualisasinya, Bapak Ibu. Tuh. Ini ada banyak stylenya. Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya pilih yang ini, ya. Udah jadi visualisasinya, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Ini saya close, Bapak Ibu ya. Saya lanjut.
Nah, saya yang paling suka sebetulnya salah satunya ini Bapak Ibu ya, bridge stitching ya. Bridge stitching ini Chrome extension Bapak dan Ibu ya. Jadi kita perlu install ekstensinya di Chrome kita ya. Sudah pernah pakai bridge stitching Bapak Ibu? Boleh sampaikan di kolom chat ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan bridge stitching? Bridge stitching ini sangat banyak Bapak dan Ibu ya gunanya. Saya perlihatkan di sini sebentar. Jadi sebetulnya bridge stitching itu dia Chrome ekstensi Bapak dan Ibu ya. Kalau awal-awal kita mau menginstal ekstensinya, Bapak Ibu boleh klik yang paling kanan atas, itu diklik ada titik tiga ya. Kalau di Chrome kita ada titik tiga, diklik saja. Kemudian pilih ekstensi, ya. Kemudian klik yang buka Chrome Web Store. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal cari saja Bridge Stitching. Yang ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal install ya. Di sini nanti ada tulisan install, tinggal diklik install. Kalau saya kan karena saya sudah pernah install, maka dia sudah ada ya. Diinstal saja. Nanti kalau sudah Bapak dan Ibu ya, kalau sudah diinstal, Bapak Ibu eh, klik yang di sini ya. Lalu Bapak Ibu diaktifkan PIN-nya ya, di diaktifkan PIN-nya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah install, Bapak Ibu klik yang tanda puzzle ini, lalu nanti ada muncul beberapa berbagai macam ekstensi yang sudah pernah Bapak Ibu install ya. Di sini saya ada beberapa ekstensi dan salah satunya adalah bridge stitching. Itu saya sematkan ya. Saya sematkan. Jadi nanti dia ketika diklik di bagian pinnya ini, nanti dia akan muncul di sini bridge stitchingnya. Nah, bagaimana menggunakan bridge stitching ini? Bridge stitching ini bisa kita gunakan ketika kita misalnya membuka YouTube, membuka website tertentu, atau kita buka Google Doc, Bapak Ibu ya. Saya contohkan, misalnya saya buka website tertentu ya. Ini saya buka website tertentu, saya cari misalnya sistem pencernaan lah pada manusia misalnya. Nah, saya cari website tertentu Bapak Ibu. Ini kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada ini Wikipedia misalnya. Saya buka. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, saya buka Wikipedia tentang sistem pencernaan. Lalu saya klik saja yang bridge-nya yang di sini ya. Ketika diklik di sini, ketika diaktif dia akan muncul di bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Tulisan bridge-nya ya. Lambang huruf B ini akan muncul. Tapi kalau di bawah ini belum muncul, boleh Bapak Ibu aktifkan caranya klik saja di sini. Nah, ini kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada tanda B-nya. Bapak Ibu klik saja yang di sini, nanti akan muncul. Lalu kita tinggal klik yang di sini, akan muncul berbagai macam pilihan. Kita mau buat apa dengan materi sistem pencernaan ini? Kita boleh klik buat, sebentar Bapak Ibu ya. Nah, banyak yang bisa kita lakukan. Kita mau buat kuis, mau buat silabus RPP, mau buat presentasi, ya, mau buat podcast, itu bisa Bapak Ibu ya. Dari materi yang sistem pencernaan ini saya contohkan, misalnya kita mau buat kuis. Kita tinggal klik saja yang kuis ini, lalu pastikan bahasanya sudah kita ganti bahasa Indonesia. Lalu tipe format filenya itu bisa dalam bentuk Google Doc, Google Form, atau Word. Kita gampang kalau kita ingin buat Google Form, kita tinggal klik saja yang Google Form. Ya. Lalu di sini kelasnya kelas berapa, soalnya apa, ya, pilihan ganda, apa respon singkat, apa panjang, saya pilih pilihan ganda. Pertanyaannya ada berapa, saya pilih misalnya 10 saja.
Kalau sudah kita tinggal klik yang ini, breeze it. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah dibuatkan Google Form ya terkait materi yang tadi tentang sistem pencernaan ya. Soal pilihannya serta kunci jawabannya ya. Ya, ini sudah ada kuncinya dan ini bisa kita share kepada murid-murid kita. Ini salah satunya saja di Bridge Teaching. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di Bridge Teaching. Bapak dan Ibu perlu nanti mengeksplor lebih lanjut karena fiturnya sangat banyak. Lalu apakah ini juga sama seperti yang lain? Ada yang berbayar dan tidaknya, ada yang berbayarnya, tetapi yang versi gratisnya juga sudah cukup mumpuni Bapak dan Ibu ya. Kalau ketika kita menggunakan bridge stitching ini, salah satunya kita bisa buat soal. Ya. Ini saya close. Ya. Lalu saya klik yang di sini. Ya. Kita mau buat apa lagi? Buat presentasi bisa Bapak Ibu ya. Buat podcast juga bisa ya. Jadi nanti kalau kita klik yang podcast ini nanti akan dibuatkan podcast terkait materi sistem pencernaan. Kemudian buat presentasi ya sama ya. Tetapi kalau untuk presentasi ini tanpa gambar Bapak dan Ibu ya, karena kita versinya versi yang gratis ya. Jadi tidak ada gambar di slide presentasinya. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu ya. Mau bos student activity juga bisa ya. Kalau kita klik ya. Artinya ini untuk meningkatkan keterlibatan murid-murid kita ya. Mau pilih tutor, kait ya, kemudian debat, brainstorming, penyelidikan dan sebagainya ya. Ini ada kemudian terkait menilai ya, menulis itu semuanya ada. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh murid kita terkait dengan materi yang sistem pencernaan ini. Nanti Bapak Ibu boleh explore lebih lanjut yang bridge teaching ya. Ini sangat banyak. Atau Bapak Ibu juga boleh akses dari Google Doc ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa buat berbagai macam hal ya. Ini juga atau buat apa saja di AI-nya ini AI-nya langsung juga ada. Jadi banyak yang bisa Bapak Ibu buat di bridge teaching ini. Oke. Ini saya close lah Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir itu ada terkait Wayground. Wayground itu dulunya Quizzes Bapak Ibu ya. Dulunya Quizzes, sekarang namanya sudah berubah menjadi Wayground ya. Fungsinya banyak ya Bapak dan Ibu. Kalau saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, ya, sebentar saya mau mengakses Wayground dulu. Nah, ini adalah tampilan Wayground yang tadinya adalah Quizzes, sekarang berganti nama menjadi Wayground. Di Wayground ini ada ini Bapak dan Ibu ya, accommodation. Akomodasi ini untuk personalisasi Bapak Ibu ya. Jadi untuk membantu mempersonalisasi setiap kebutuhan murid-murid. Jadi kalau kita klik akomodasi ini, nanti akan muncul eh, siswa yang ada di kelas kita. Jadi kita punya siswa ya, yang ini sebetulnya sudah saya daftarkan di kelas saya. Nah, setiap siswa ini kita bisa fasilitasi ya.
Misalnya untuk membaca keras, kemudian disleksia font ya, huruf-huruf ya disleksia begitu Bapak Ibu ya. Kemudian waktu tambahan, kemudian berapa kali bisa mencoba ya. Kemudian mengurangi jumlah pilihan ya. Kemudian mengulangi pertanyaan, kemudian translate, bisa juga kita munculkan kalkulator ya. Nah, ini kita bisa atur untuk setiap murid kita, masing-masing murid kita berbeda, pakai fitur yang namanya akomodasi. Kemudian di background juga ada yang namanya AI, Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya. Ini kalau saya klik di sini, kita bisa mempastekan sebuah link video YouTube. Kemudian nanti kita bisa buat pertanyaan dari video itu. Dan videonya eh, videonya jadi video interaktif Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dulu kan masalah kita, kalau kita memberikan video kepada murid kita belum tentu videonya ditonton, begitu ya. Tetapi sekarang kita bisa berikan video dan eh, mau tidak mau, suka tidak suka, murid akan menonton karena di dalam video itu nanti kita bisa selipkan berbagai macam pertanyaan. Dan itu tidak bisa di-skip Bapak dan Ibu. Murid-murid wajib menonton dan menjawab pertanyaannya. Kalau dulu ada aplikasi Nearpod ya, mirip-mirip dengan aplikasi Nearpod. Jadi kita bisa tinggal cari saja video YouTube-nya, lalu kita pastekan di sini. Kemudian nanti akan dibuatkan pertanyaan. Pertanyaannya bisa dibuatkan secara otomatis menggunakan AI. Nanti Bapak Ibu boleh eh, explore lebih lanjut ya terkait penggunaan background. Ya. Baik, sementara dari saya ini dulu Bapak dan Ibu. Nanti saya akan kembalikan ke moderator ya, ke Mbak Rere untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan atau konfirmasi. Saya kembalikan ke Mbak Rere. Silakan Mbak Rere. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak Agusani. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Malam hari ini kita belajar banyak hal tentang AI, dan tentunya tadi ada mungkin AI baru ya yang Bapak Ibu baru mengenal. Tadi saya cek di kolom komentar juga banyak yang menyampaikan belum pernah mencoba dan lain sebagainya. Nah, mungkin tadi ada praktek yang masih belum jelas atau mungkin ada meminta rekomendasi AI yang lain. Bapak Ibu bisa untuk bertanya kepada narasumber kita dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti bagi nama yang saya sebutkan bisa untuk unmute. Teruntuk Bapak Ibu yang mungkin belum bisa unmute, silahkan untuk bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Akan saya bantu bacakan sampaikan kepada narasumber. Dan sepertinya di sini sudah ada Bapak Yohanes yang sudah raise hand, dipersilahkan untuk bisa unmute terlebih dahulu. Selamat Selamat malam. selamat malam Im moderator Kareren. Apakah bisa dengar suara Bapak Agus Sani? Suaranya Ya. terdengar dengan jelas, mungkin hanya sedikit terjeda seperti itu. Saya mau bertanya ini ya Kak, Bapak Agus itu eh, pengertian media pembelajaran berbasis AI itu kan Bapak Agus Sani bilang itu ada macam-macam seperti Canva, KitKat, ini seperti Duolingo sama yang Bapak Agusan yang eh, diajar tadi ini apa seperti itu untuk bisa kuis dan kayaknya saya juga ada saya punya murid dia itu saya kirim dia kuis kuis seperti Bapak Agusan Nibi yang omong tadi dia itu saya lihat dia dijawabnya itu benar.
Tapi setelah saya chat, saya lihat itu ya benar sekali. Dan kemudian itu eh, saya juga lihat Canva. Saya lihat Canva itu saya kayaknya saya buka di Canva, dia punya materi juga bagus. Dan setelah saya buka di ya, ini chat GPT atau Duolingo, untuk Duolingo kan itu untuk anak-anak yang bisa eh, membahas bahasa Inggris atau eh, maupun ini bahasa Indonesia. Kalau untuk Java itu anak-anaknya tidak bisa ya, Pak Agus. Kalau untuk anak-anak tidak bisa ya, Papa. Kalau Ya, Java. Canva ya. Iya, Oke, 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 baik. Apakah masih ada lagi pertanyaannya, Bapak Yohanes? Dipersilakan. masih ada Ibu. Oke. Itu masih ada. Kalau untuk anak-anak tadi tidak bisa pakai Canva ya, Bapak Bapak Agusan nih. Untuk oke, anak-anak. oke. Eh, Kalau untuk Canva, untuk kegiatan pembelajaran interaktif itu juga bisa, Pak. Ya, jadi kita bisa buat kuis interaktif, ya, dengan sistem hyperlink, ya, miriplah seperti di PowerPoint begitu ya. Yang paling sederhananya begini. Boleh kalau kita mau buat, kalau Canva itu kan sebetulnya banyak ya yang bisa kita buat selain presentasi, bisa video, bisa infografis dan sebagainya.